Mencetak merpati kolongan juara bukanlah suatu usaha yang mudah dilakukan, karena perlu dibutuhkan sikap sabar, telaten, disiplin, pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni untuk bisa melakukannya. Dan jika kita bisa mencapai hal itu atau berprestasi dalam hobi, yaitu mencetak merpati juara, tentu hal tersebut menjadi kebanggaan yang tak ternilai. Untuk bisa mencapai hal tersebut, ada 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu 1. Materi, kualitas merpati. 2. Perawatan. 3. Pelatihan. Penghobi burung merpati sudah mengerti tentang hal tersebut. Ketiga hal itu saling berkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. Ketiganya harus berjalan seimbang dan konsisten agar bisa dicapai hasil yang memuaskan. Sebaik apapun modal, materi, kualitas burung merpati, tanpa didukung dengan perawatan yang memadai dan pelatihan yang baik, maka hasilnya tidak akan maksimal atau mengecewakan. Seandainya ada satu hal saja dari 3 poin di atas yang tidak berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan hasilnya pun tidak akan baik. Tentu memiliki merpati yang berprestasi menjadi dambaan setiap penghobi burung merpati, jadi ya harus dilakukan dengan serius tapi santai. 1. Materi merpati. Bahan hal pertama yang harus diperhatikan adalah kualitas burung tersebut. Sesempurna apapun Anda melatih atau merawat, apabila kualitas burung merpati yang Anda miliki tidak lebih baik dari peserta lomba yang lain, maka peluang untuk menjadi pemenang dalam lomba akan sangat sulit. Yang dimaksudkan bukan berarti merpati Anda harus unggul dalam segala, tapi setidaknya merpati Anda memiliki minimal satu keunggulan yang pasti dibandingkan dengan merpati peserta lomba yang lain. Untuk memperjelasnya saya beri contohnya, merpati yang mampu terbang lebih tinggi dan mau turun arah jam 12 turunnya lebih lurus. Walaupun tidak kencang akan mempunyai peluang untuk menjadi jawara dalam suatu lomba. Membawa merpati tinggi di sini dalam arti tingginya di atas rata-rata merpati kolongan yang lain. Maka dari itu kejelian penghobi dalam menilai prospek, bakat seekor burung merpati menjadi sangat menentukan untuk menang. Poin-poin di bawah ini dapat dijadikan sebagai acuan standar atau minimal dalam memilih merpati kesayangan. 1. Kestabilan terbang merpati kolongan ketika terbang solo, ini wajib karena ruang lingkupnya adalah permainan kolongan. Jangan hanya melihat kerasnya stud kebetinannya saja. Karena fakta berbicara bahwa 95% merpati yang menjadi juara bukan merpati dengan stud terkeras di event tersebut, melainkan kestabilan saat terbang di udara. 2. Berkarakter pemimpin bukan malah pengikut, artinya adalah ketika diterbangkan gandeng, cenderung membawa lawan untuk terbang di jalurnya dan di ketinggiannya. Tidak mutlak 100% pemimpin. Karena tidak ada yang seperti itu, tapi usahakan 50% lebih bisa menjadi pemimpin saat terbang. 3. Punya mental tarung yang tangguh, ini bisa dilihat ketika didahului turun oleh merpati lain. Merpati yang punya mental tarung tangguh biasanya akan berusaha menyusul turun dengan lebih cepat. Tapi apabila mental tarungnya kurang baik, maka dia akan mengekor alias tidak berani nyalip walaupun sebenarnya speed turunnya lebih kencang. 4. Jika dalam memilih bahan, piyik yang belum dapat dilihat kinerja di lapangan. Sangat perlu dan penting dicari informasi sebanyak mungkin tentang kinerja bapak, kakek atau saudara-saudaranya dan kumpulkan juga informasi mengenai silsilah ibunya sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Karena informasi yang didapat dari satu orang, sumber saja kemungkinan besar akan sangat subjektif dan kurang baik. Akan jauh lebih baik apabila Anda sudah melihat kinerja dan memegang indukan, leluhurnya. Bukan hanya mendengar dongengnya saja. Dengan catatan Anda sudah ahli di bidang tersebut. 5. Kontrol landing yang baik. Hal ini sangat penting apalagi digunakan dalam permainan kolongan meja. Lebih baik memilih merpati dengan stud kebetina standar, tapi tidak pernah meleset dibandingkan dengan yang studnya keras tapi kontrol kebetinaannya kurang baik. Merpati dengan stud keras tapi kurang kontrol biasanya akan lebih agresif apabila terjadi duel turun dan hasilnya sebagian besar merpati dengan stud tersebut tidak bisa landing sempurna sehingga diskualifikasi. Tentunya yang paling ideal adalah mendapatkan merpati dengan stud keras dengan kontrol landing yang baik. Tentu merpati seperti itu adalah dambaan setiap penghobi merpati kolongan. 6. Punya minimal satu kelebihan atau senjata, lebih banyak lebih baik. Contoh kelebihan atau senjata seperti di bawah ini. 1. Tembak kebetina keras. 2. Kontrol mendarat yang baik. 3. Shot di tengah panjang. 4.
Inisiatif turun, metil, motes sangat baik 5. Langsung terbang lurus begitu diterbangkan, tidak muter-muter 6. Terbang agresif, goyang untuk burung jablay 7. Nutup jalur turun lawan. Pada poin 1-5 menjadi wajib dimiliki dan untuk poin 6 sangat tergantung di mana Anda akan bermain. Di suatu lapang kolongan yang masih sedikit pemainnya, mempunyai merpati stabil dan mau turun saja mungkin sudah bisa menjadi jawara. Semakin tinggi level perlombaannya, semakin besar hadiahnya maka akan semakin ketat pula tingkat persaingannya sehingga diperlukan merpati dengan kelebihan, senjata yang lebih baik dan lengkap. Belajarlah secara bertahap dari yang terkecil terlebih dahulu, taklukkan lapang kolongan tempat tinggal Anda bermain, lalu selanjutnya meningkat untuk menjadi jawara di event kota, kabupaten. Dan meningkat lagi pada persaingan antar kota, nasional dan internasional. Fakta yang terjadi di lapangan sangat sulit atau bahkan merupakan hal yang mustahil untuk mendapatkan merpati yang 100% sempurna dalam segala hal. Sekali lagi faktor kejelian penghobi dalam memilih merpati untuk dijadikan atlet merpati menjadi hal yang sangat vital untuk dapat memenangkan lomba. Tingkat persaingan yang semakin lama semakin tinggi akan mengasah tingkat kejelian pemain dalam memilih materi burung untuk dijadikan atletnya. Anda pun harus juga begitu. Ini kan hobi Anda, jadi nikmati proses pemilihan ini dengan penuh kesabaran sehingga Anda menemukan merpati yang pas di hati, baik kinerja, fisik, atau harganya. Tidak usah terburu-buru untuk mengikuti lomba. Masih banyak lomba-lomba berikutnya yang setia menanti. Daripada hanya menjadi bulan-bulanan dalam suatu lomba, lebih baik menonton saja dahulu sekaligus belajar langsung. Semakin sering kita menonton dan mengamati perlombaan merpati kolongan, kita akan semakin mengerti mengenai kualitas merpati yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dan menjadi juara dalam perlombaan. Atau bisa sekali-sekali perhatikan dan pegang merpati yang dilombakan ini akan lebih mudah untuk belajar. Lalu di mana kita bisa mencari dan mendapatkan merpati seperti ulasan di atas? 1. Di lapang kolongan terdekat adalah menjadi pilihan tempat yang terbaik untuk mencari merpati. Pantau dengan baik dan seksama, kadang diperlukan waktu sampai 2-3 giringan untuk memantau. Anda perlu santai dan sabar untuk mendapatkan hasil terbaik dan sesuai keinginan. Lebih baik tabung dulu uangnya apabila belum ada yang pas di hati daripada tergesa-gesa dan mendapatkan merpati yang tidak ada prospek cerah ke depannya. Jika ini terjadi tentu hanya akan menjadi beban kandang. 2. Membeli pihik, bahan secara online dari peternak-peternak terpercaya di pelosok tanah air yang sudah mempunyai reputasi yang baik juga bisa dijadikan pilihan. Tanyakan bagaimana kerjanya, silsilahnya, prestasi dan video leluhurnya des. Masih sangat banyak peternak-peternak yang jujur dan serius dalam bertransaksi walaupun memang harganya dirasa lebih mahal pada saat membeli, tapi biasanya akan bagus untuk investasi jangka panjang. Dibandingkan dengan membeli secara asal-asalan. Harus diingat, jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang super duper wow dari iklan di dunia maya. Minta foto dan videonya, cek teman-temannya, kapan akunnya dibuat, di mana saja dia aktif dan seterusnya agar tidak tertipu dalam membeli online. Percayalah tidak ada burung yang super duper wow dengan harga ratusan ribu. Kalaupun ada, pasti sudah diambil duluan sama tetangganya atau kerabatnya. 3. Dari pasar burung atau keramba. Meskipun tidak disarankan tempat-tempat seperti ini untuk membeli merpati andalan karena kemungkinan mendapatkan burung baik sangatlah kecil, tetapi tetap saja ada kemungkinan walaupun kecil. Ciri fisik dapat dilihat tapi mental tarung dan kecerdasan adalah faktor genetis yang mustahil dideteksi dengan diraba. 2. Perawatan. Tahukah Anda? Ternyata tidak sedikit merpati juara ketika pindah kandang menjadi menurun kualitasnya dan tidak pernah jadi juara lagi. Siklus perawatan untuk merpati yang aktif dilatih atau dilombakan dapat dikelompokkan menjadi 3 fase, sebagai berikut. 1. Fase mengerami telur, istirahat. 2. Fase bongkar telur sampai dengan giring. 3. Fase giring, latih, atau lomba. 1. Fase mengerami telur, istirahat. Fase ini merupakan fase perawatan yang paling penting, tetapi oleh para penghobi, khususnya pemula, seringkali kurang mendapat perhatian.
Dalam fase ini merpati harus dapat beristirahat dengan baik dan sehingga dengan segera mengembalikan kondisi tubuhnya agar siap tampil secara maksimal pada saat latih atau lomba berikutnya. Jika gagal dalam memberikan perawatan terbaik pada fase ini dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Stres pada merpati, merpati lesu dan kurang bergairah saat dimainkan, giring tidak maksimal, bulu kurang bercahaya, kotoran tidak stabil, dan cenderung lembek atau bahkan cair hal-hal yang disebut di atas jika dibiarkan berkepanjangan akan berakibat pada penurunan kinerja merpati yang pada akhirnya menyebabkan merpati tidak dapat meraih prestasi seperti sebelumnya. Resiko kehilangan merpati pada saat diterbangkan juga menjadi semakin tinggi. Sebaliknya, apabila merpati turun ke lapang dengan kondisi terbaiknya, peluang untuk meraih prestasi akan terbuka lebar. Mempertahankan dan memprioritaskan kondisi prima merpati dari giringan ke giringan tidaklah terlalu sulit apabila kita mengetahui cara yang baik dan benar. Beruntung ada rekan sesama penghobi merpati kolongan yang sangat perhatian terhadap perkembangan dunia hobi ini sehingga terciptalah produk yang sangat praktis untuk digunakan dalam fase ini. Produk tersebut adalah VITAREST yang merupakan multivitamin konsentrasi tinggi yang sangat cocok untuk digunakan selama fase istirahat merpati. 2. Fase bongkar telur. Pada fase ini perlakuan terhadap masing-masing burung merpati bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari kejelian perawatnya. Ada merpati yang harus diberikan jamu tambahan dan ada yang tidak perlu sama sekali. Tetapi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa penggunaan jamu-jamuan tidak dapat meningkatkan performa yang telah dimiliki oleh merpati sebelumnya. Apabila merpati mempunyai speed terbang maksimal 60 km per jam, maka dengan pemberian jamu-jamuan tidak menyebabkan kecepatan terbang merpati tersebut menjadi 80 km per jam, tetapi merpati tersebut dapat terbang dengan kecepatan stabil 60 km per jam selama beberapa kali terbangan. 3. Fase giring hingga giring keras. Membuat giring keras merpati tinggian kolongan memang terkadang membutuhkan perhatian ekstra dari para pemilik, perawat merpati, karena tidak semua merpati memiliki karakter yang mudah untuk dibuat menjadi giring keras. Pengertian akan siklus giring pada merpati menjadi hal mendasar yang harus terlebih dahulu dipahami. Tabel di bawah ini menggambarkan siklus giring pada merpati, mulai dari cabut telur, menuju giring keras sampai bertelur. Dengan mengetahui siklus giringnya, kita dapat mengatakan bahwa merpati ini terlalu cepat atau terlalu lambat giringnya. Terlambat atau pas bertelurnya sehingga dapat diambil tindakan-tindakan selanjutnya. 3. Pelatihan secara garis besar. Pelatihan merpati dapat dikelompokkan menjadi 3, sebagai berikut. 1. Pelatihan bahan, PIK. 2. Pelatihan merpati setengah jadi. 3. Pelatihan merpati yang sudah jadi. Pasti para sobat penghobi sudah tahu bahwa tidak mudah untuk melatih merpati, apalagi mulai dari piik hingga menjadi merpati juara. Banyak sekali kendala yang sangat mungkin akan dihadapi dalam prosesnya. Tetapi ada juga piik yang mudah sekali dilatih sampai jadi juara, biasanya turunan dari indukan juara. Untuk itu materi juga sangat diprioritaskan. Dari pengalaman di lapangan yang ada, melatih piik sampai jadi atlet membutuhkan waktu minimal 6 bulan dan merpati akan mencapai tingkat kematangan setelah berusia kurang lebih 2 tahun. Ada yang sukses menjadi merpati lomba lalu berprestasi dan tidak sedikit yang akhirnya gagal, tidak jalan. Sikap disiplin, sabar, kompak dalam tim dan kemauan untuk menjadi yang terbaik akan mengantarkan merpati kita meraih prestasi tertingginya. Jangan ragu untuk segera menyingkirkan merpati yang tidak ada prospek karena bisa rugi waktu dan biaya. Diperlukan juga kejujuran dan ketegasan dalam menentukan merpati mana yang perlu dibuang dan mana yang perlu dipertahankan. Semua itu dilakukan untuk menghindari rugi waktu dan biaya. Selanjutnya, melatih merpati yang sudah jadi dapat dipisahkan berdasarkan tempat latihnya, yakni dilatih di lapang sendiri dan dilatih di lapang baru. Pada dasarnya melatih merpati yang sudah jadi bertujuan untuk mempertahankan kondisinya agar selalu siap tampil dalam setiap lomba yang ada. Ada perbedaan tata cara dalam melatih di lapang sendiri dengan di lapang baru.